Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Mera Ispana Surbakti. Kali ini kita akan belajar tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Langsung saja. Kelarutan dan hasil kali kelarutan suatu zat kimia di dalam air. Nah, jadi kelarutan atau yang disimbolkan dengan S ini adalah menyatakan besarnya daya larut suatu zat kimia dalam air. Jadi kelarutan ini dia menyatakan besarnya daya larut suatu zat kimia, di mana zat kimia itu nanti disebut sebagai zat terlarut, sedangkan air adalah zat pelarutnya. Nah, jadi kelarutan atau S ini dia adalah sama dengan jumlah molaritas, ya, dilambangkan dengan M besar ya, yang ini adalah menyatakan besarnya konsentrasi. Nah, jadi konsentrasi yang dimaksud di sini yaitu adalah konsentrasi zat terlarutnya ya. Kelarutan sama dengan molaritas ya. Jadi rumusnya ada dua ya di sini. Saya buat M besarnya ada di tengah. Jadi rumus molaritas ini ada dua. Yang pertama yaitu adalah mol per volume. Nah, jadi mol ini adalah jumlah mol, sedangkan volume yang dimaksud di sini adalah satuannya dalam liter ya. Suatu zat terlarut yang dimana di sini adalah suatu zat kimia di dalam air ya. Jadi kali ini kita khusus membahas kelarutan suatu zat terlarut ya, atau suatu zat kimia di dalam air ya. Nanti kita juga membahas kelarutan suatu zat di dalam zat lain. Itu nanti adalah tentang pengaruh ion senama atau ion sejenis, nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, rumus molaritas yang kedua yaitu massa per mR kali 1000 per volume. Nah, jadi kalau volume yang di sini yang dimaksud ini adalah satuannya mililiter. Jadi nanti kita perlu ubah satuannya ke mililiter ya. Nah, jadi di sini ada dua rumus molaritas. Nah, rumus ini juga nanti yang dipakai untuk mencari besarnya kelarutan dan berdasarkan pada daya larutnya ya. Larutan itu dibagi menjadi 3 jenis. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya. Yang pertama ada larutan tidak jenuh, yang kedua ada larutan tepat jenuh, dan yang ketiga ada larutan jenuh. Nah, jadi kita buat ibaratnya ya. Di sini ada 3 wadah ya. Jadi kita isi wadah ini, misalnya kita isi dengan air yang volumenya sama. Nah, yang pertama kita larutkan sejumlah garam dapur ya, misalnya sebanyak 5 gram. Dan ternyata dia larut. Nah, itu adalah larutan tidak jenuh. Larutan tidak jenuh ini yaitu larutan yang masih bisa melarutkan zat terlarutnya. Jadi larutan tidak jenuh ini kalau seandainya kita tambahkan lagi NaCl, dia masih bisa melarutkan NaCl-nya. Larutan tidak jenuh itu ciri-cirinya masih bisa melarutkan zat terlarutnya. Dan ciri-ciri yang kedua yaitu belum terbentuk endapan. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua larutan tepat jenuh. Nah, larutan tepat jenuh ini adalah larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat terlarutnya. Nah, jadi namanya juga larutan tepat jenuh ya. Dia pas jenuh atau tepat jenuh. Dia ciri-cirinya nanti dia tidak bisa lagi melarutkan zat terlarutnya. Jadi kalau misalnya kita tambah lagi NaCl-nya ya, jadi dia tidak bisa melarutkan garam itu lagi. Nah, jadi ciri-cirinya yang kedua yaitu belum terdapat endapan. Dia sama dengan larutan tidak jenuh ya, belum terdapat endapan, namun larutan tepat jenuh ini tidak mampu lagi melarutkan zat terlarutnya. Nah, berbeda dengan yang ketiga itu larutan jenuh ya. Jadi kalau larutan jenuh ini dia juga larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat terlarutnya dan sudah terdapat endapan. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada satu contoh soal ya. Dalam 1 liter air dilarutkan 0,039 gram CaF2 ya. Hitunglah besarnya kelarutan atau S dari CaF2 ya. Kita ketahui AR-nya di sini. Nah, jadi kita langsung aja ya. Kita udah tahu massanya adalah 0,039 gram ya. Volumenya 1 liter. Nah, kita masukkan rumus molaritas ya. Molaritas sama dengan kelarutan atau S. Rumusnya di sini adalah massa per mR kali 1000 per volume. Nah, langsung aja
masanya 0,039 ya. MR-nya kita cari ya, 40 ditambah 38 tuh 78 ya. 1000 per volume ya. Jadi karena volumenya di sini harus dalam mili ya. Jadi kita ubah dulu ya. 1 liter itu sama dengan 1000 ml. Nah, ini per 1000 dan 1000 ini bisa sama dengan 1 ya. Jadi setelah kita hitung, nah ini hasilnya adalah 0,0005 M atau sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 molaritas. Selanjutnya yaitu hasil kali kelarutan atau KSP. Nah, KSP atau hasil kali kelarutan merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan dan dipangkatkan dengan angka koefisien ion-ion tersebut masing-masing. Nah, cara mencari KSP ini nanti kita lihat ion-ionnya yang bereaksi ya. Kita cari konsentrasinya dan kemudian kita pangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Nah, jadi sebelum menentukan KSP, kita perlu tahu dulu nih cara mencari jumlah ion suatu reaksi. Nah, jadi yang pertama kita lihat di sini ada senyawa BaSO4. Ya, dia kalau BaSO4 ini diionkan, dia ini membentuk ion Ba2 positif ditambah ion SO4 2 negatif. Nah, jadi di sini kita lihat ada tanda panah dua arah. Ini maksudnya adalah reaksi bolak-balik atau reversible ya. Jadi kita nanti harus bisa bedakan tanda panah satu arah seperti ini atau dua arah ya. Kalau di KSP nanti tanda panahnya semua dua arah yang menyatakan reaksinya adalah bolak-balik. Nah, jadi BaSO4 kita ionkan jadi Ba2 positif tambah SO4 2 negatif. Nah, jadi jumlah ion atau dilambangkan dengan N ini adalah merupakan jumlah koefisien suatu reaksi. Nah, jadi kita lihat dulu BaSO4 ini reaksinya dan kita harus setarakan di kiri dan di kanan. Nah, udah kita setarakan, baru kita hitung jumlah koefisiennya. Nah, di sini koefisien Ba ada 1, koefisien SO4 juga ada 1. Jadi, jumlah N-nya yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Nah, jadi untuk KSP-nya ya, KSP adalah hasil kali konsentrasi ion-ion katanya. Jadi, kita lihat ionnya di sini ada Ba2 positif ya, tambah ion SO4 2 negatif. Nah, jadi kalau di KSP-nya nanti kita buat konsentrasi Ba2 positif dikali konsentrasi SO4 2 negatif. Nah, jadi karena koefisiennya masing-masing di sini 1 ya. Jadi di sini juga hanya kita pangkatkan 1. Oke. Nah, jadi karena pangkat 1 itu tidak ditulis, jadi kita cukup buat aja konsentrasi Ba2 positif dikali konsentrasi SO4 2 negatif. Nah, selanjutnya untuk yang kedua ada di sini senyawa Ag2CrO4. Ini kalau kita ionkan ya, terbentuklah ion Ag positif tambah CrO4 2 negatif. Nah, kita lihat ya di kiri ada Ag2. Jadi di kanan juga kita buat di sini koefisiennya 2 ya supaya terjadi kesetaraan reaksi. Nah, jadi harus kita ingat sebelum menghitung jumlah ion, kita itu harus setarakan dulu reaksi kimia kita. Nah, jadi jumlah ionnya adalah 2 ditambah 1 itu sama dengan 3 ya. Jadi untuk KSP-nya, KSP sama dengan konsentrasi Ag positif dikali konsentrasi CrO4 2 negatif. Nah, jadi Ag positifnya dipangkatkan dengan 2. Nah, sedangkan CrO4-nya hanya pangkat 1. Nah, selanjutnya yaitu untuk AlOH 3 kali ya. Kita ionkan terbentuk Al3 positif tambah 3OH-. Kita setarakan ya reaksinya. Di sini ada koefisiennya 3OH-. Nah, jadi untuk jumlah ion 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, untuk KSP-nya, KSP sama dengan konsentrasi Al3 positif dikali konsentrasi ion OH negatif. Nah, jadi OH negatifnya ini dipangkatkan 3 ya, karena koefisiennya di sini ada 3. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu senyawa Ba3PO4 2 kali. Nah, kalau kita ionkan terbentuklah ion Ba2 positif tambah
ion PO4 3 negatif. Kita setarakan reaksinya ya. Di sini ada koefisiennya 3 dan di sini ada 2 PO4 3 negatif. Nah, jumlah ionnya berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. KSP sama dengan konsentrasi ion Ba2 positif dikali konsentrasi ion PO4 3 negatif. Nah, ini Ba2 positifnya kita pangkatkan 3, sedangkan PO4 3 negatif kita pangkatkan 2. Nah, selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang hubungan S dan KSP atau hubungan antara kelarutan dengan hasil kali kelarutan. Nah, jadi kita bergerak dari jumlah ionnya ya. Untuk N sama dengan 2, jadi misalnya reaksinya adalah BaSO4. Tadi kita udah mencari bagaimana cara menghitung KSP dari BaSO4 ya. Jadi sekarang kita mau lihat hubungan S dan KSP atau kelarutan dengan hasil kali kelarutan. Nah, jadi sebenarnya konsentrasi ion-ion ini masing-masing kita bisa ganti dengan kata S atau kelarutan ya. Karena kelarutan ini adalah kelarutan dari suatu zat terlarut. Apa itu zat terlarutnya? Kalau di sini zat terlarutnya adalah BaSO4 atau barium sulfat ya. Jadi konsentrasi ion ini masing-masing kita bisa gantikan dengan S ya. Jadi untuk lebih singkatnya nanti KSP-nya ya. Untuk N sama dengan 2, berarti KSP-nya nanti kita langsung aja buat S dikali S, atau dengan kata lain KSP adalah S kuadrat. Nah, jadi untuk semua nanti senyawa kimia yang N-nya 2 atau jumlah ionnya 2, maka rumus KSP-nya adalah S kuadrat. Nah, yang kedua adalah untuk N reaksi sama dengan 3. Nah, jadi tadi untuk reaksi Ag2CrO4 ini kita sudah tentukan ya, ini adalah rumus KSP-nya. Nah, jadi di sini kita mau ganti konsentrasi ion-ionnya masing-masing dengan S. Nah, di sini konsentrasi Ag sama dengan S dan CrO4 juga S. Nah, untuk mencari KSP-nya ya, KSP sama dengan S dikali S. Nah, S yang menyatakan konsentrasi ion Ag2 positif ini kan di sini ada dua koefisiennya. Jadi di sini kita buat 2S dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 2 ya. Jadi di sini ada 2S dikuadratkan pangkat 2 dikali S. Kalau untuk CrO4 S-nya ya S saja ya, karena di sini koefisiennya hanya 1. Nah, jadi KSP sama dengan 2 dipangkat 2 yaitu 4 ya. 4S kuadrat dikali S. Nah, atau ini sama dengan 4S pangkat 3. Nah, jadi untuk N sama dengan 3, KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3. Jadi nanti kalau kita misalnya dikasih ya suatu zat terlarut, kita harus bisa mengionkan ya. Kita harus bisa mengionkan dulu dan kita cari jumlah ionnya. Nah, kalau N-nya sama dengan 3 ya KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3. Nah, selanjutnya yaitu AlOH 3 kali ya. Ini adalah tadi kita udah belajar mencari KSP-nya secara manual. Nah, kita ganti konsentrasinya dengan S. Di sini ada S. Nah, jadi KSP sama dengan S dikali S. Nah, S untuk Al3 positif ini kan di sini koefisiennya hanya 1, jadi hanya kita pangkatkan 1 aja. Sedangkan S untuk OH- ya, di sini kan koefisiennya ada 3, jadi harus kita buat 3S ini dipangkat 3. Nah, jadi KSP-nya adalah S dikali 3 pangkat 3 yaitu 27 S pangkat 3. Nah, jadi ini sama dengan 27 S pangkat 4. Jadi untuk N sama dengan 4 ya, nanti KSP-nya sama dengan 27 S pangkat 4. Nah, selanjutnya yaitu untuk Ba3PO4 2 kali ya. Tadi kita udah cari KSP-nya, ini adalah KSP-nya secara manual, N-nya tadi adalah 5. Nah, jadi kita buat di sini langsung ada S dan S. Nah, jadi KSP S dikali S. Nah,
S untuk Ba2 positif ya. Di sini ada koefisiennya 3. Jadi di sini kita buat 3S dan kemudian dipangkatkan lagi dengan koefisiennya yaitu 3. Nah, sedangkan S untuk PO4 di sini koefisiennya ada 2. Nah, jadi kita buat di sini 2S. Nah, ini kita pangkatkan dengan koefisiennya yaitu 2. Nah, jadi KSP sama dengan ya 3 pangkat 3 yaitu 27S pangkat 3 dikali 4S kuadrat. Nah, jadi KSP-nya sama dengan 108S pangkat 5. Nah, jadi untuk N sama dengan 5, nanti rumus mencari KSP-nya yaitu 108S di pangkat 5. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Hitunglah kelarutan atau S dan hasil kelarutan atau KSP dari Ag3PO4 sebanyak 0,419 mg dalam 100 ml air jika diketahui MR-nya adalah 419. Nah, jadi di sini ditanya yaitu S dan KSP. Sedangkan yang diketahui M-nya yaitu 0,419 mg, volumenya 100 ml, dan MR-nya yaitu 419 gram per mol. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita cari yaitu molaritasnya atau M ya. M sama dengan S, sama dengan kita masukkan rumus yang tadi ya, M per MR kali 1000 per volume. Nah, jadi masanya adalah 0,419 mg. Kita ubah dulu ke gram ya. Jadi ini kalau diubah ke gram sama dengan 0,419 kali 10 pangkat minus 3 gram. Kita masukkan MR-nya yaitu 419 dikali 1000 per 100 ml. Volumenya udah di satuan mililiter, jadi nggak perlu diubah lagi ya. Jadi ini setelah kita hitung ya, hasilnya adalah 0,0001 molaritas, atau ini bisa kita ganti dengan 10 pangkat minus 5 M. Nah, selanjutnya kita tentukan KSP-nya. Nah, kita buat dulu reaksinya ya. Di sini Ag3PO4. Nah, kita ionkan ya. Kita setarakan reaksinya. Di sini kita buat 3 Ag positif. Di sini hanya ada satu aja ya koefisiennya. Nah, jadi ini adalah S, ini juga S. Kita udah belajar ya tadi. Jadi KSP-nya, nah di sini kita buat S kali S. S untuk Ag ini harus kita buat 3S karena koefisiennya ada 3 dan kita pangkatkan dengan 3. Sedangkan S untuk PO4 ya, karena koefisiennya hanya 1 jadi kita buat S aja. Nah, jadi KSP sama dengan 3 pangkat 3 yaitu 27 S pangkat 3 dikali S. Jadi KSP sama dengan 27 S pangkat 4. Nah, KSP sama dengan, kita kan udah dapat tadi S-nya sama dengan 10 pangkat minus 5 ya. Jadi kita tinggal masukkan aja 27 ya. S-nya 10 pangkat minus 5, kita pangkatkan 4. Nah, jadi KSP sama dengan 27 kali 10 pangkat minus 20. Nah, jadi nanti untuk daftar kation dan anion ya, tinggal lihat di link deskripsi yang saya kasih di bawah. Nanti teman-teman bisa lihat daftar kation anion dan bisa dipelajari sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sekian dan sampai jumpa.